Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Masya Allah. Pantun ya? Iya Pak. Bu, mau cakep? Sekarang kalau mau cakep tinggal pantun, ya? Jalan-jalan ke Mataram, jangan lupa makan duren. Tiang dan tim merasa tentram, jumpa Bapak Ibu yang keren. Napi kabar Bapak Ibu. Masya Allah. Bunda Niken, Prof dan Bapak Ibu semuanya, saya terharu, terima kasih akhirnya bisa jumpa di tempat yang megah ini. Tapi saya tidak sendiri, saya bersama tim. Jadi mungkin panitia awal-awal heran nih Bu Puji, kalau ngundang Bu Aisyah banyak banget ya. Itu syaratnya. Baik, hari ini saya bersama adik-adik. Tadi Mas Roma sudah memperkenalkan diri. Mereka menamakan dirinya Orkestra 100 Pecandu. Orkesnya tuh ada X-nya Bu, X. Artinya X pecandu, ya. Tadi sudah disampaikan mereka dulu pernah terpuruk di dunia narkoba, tapi sekarang sudah berobat dan bertobat. Insya Allah istiqomah, ya. Dan izinkan kami juga seminar hari ini dibantu oleh adik-adik untuk role play di depan, atau nanti bisa di antara Bapak Ibu, boleh? Yang diajak main teater saya kasih hadiah. Ngasih. Pak Ganis, punten ya, kita berinteraksi boleh? Kalau gitu kita kenalan juga dulu ya sama tim ya, silakan. Tadi kan kalau saya sudah diperkenalkan oleh moderator kita, Masya Allah. Silakan, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Roma, panggilannya Oma. Roma, nggak pakai irama. Ya. Perkenalkan, nama saya Robi, panggilannya Obi. Mas, dikit. Ya, coba. Besok Bu ya, kursinya deketan toh. Bunda Niken, Bapak Ibu perhatikan wajahnya sama ya. Mereka kembar Bu. Betul. Satu telur kayak Upin Ipin. Terima kasih. Ya. Berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya V. Kalau ini bukan pecandu, ini adik ipar saya. Tapi ya Mbak V juga membantu adik-adik membimbing di dunia di tim musik dan teater ya. Silakan berikutnya. Perkenalkan, nama saya Adel. Mbak Adel. Ya, Mbak Adel juga dulu pernah menjadi korban narkoba ya. Berikutnya. Perkenalkan, nama saya Rendo. Iya saya lupa. Kalau Mas Roma tadi dari mana aslinya? Orang tua Jogja, Ibu Wonosobo, ya Bapak Jogja, Ibu Wonosobo, saya Jakarta. Oh sih. Aslinya Jakarta, Bu. Jakarta kalau gitu. Mbak Adel. Bapak dari Palembang Makassar, kalau ibu dari Manado. Oh ya, Mas Rendo. Dari Ambon. Jadi ada semua ya. Iya, coba dari sini lagi dulu. Yang di belakang, yang drum belakangan. Belakangan. Sini dulu. Ya. Perkenalkan, nama saya Jimmy dari Kalimantan. Jimmy dari Kalimantan. Kami panggilnya Ko Jimmy. Udah tahu dong kalau ada panggilannya Koko. Nah, berikutnya. Perkenalkan, nama saya Steven Primadona. Panggilannya? Dona. Asik. Dari mana Mas Dona? Kalau Bapak Banten, Ibu Manado. Ya, berikutnya. Perkenalkan, nama saya Denis. Denis dari Sumatera Barat. Sumatera Barat. Ya, terakhir. Kenalkan, nama saya Aji. Aji dari Lombok. Ternyata anak Lombok jadi pasien saya juga ada. Tepuk tangan buat
Ya, Bapak Ibu, saya tadi dibacakan oleh Mbak Ganis moderator. Sebetulnya kami ini berkecimpung di dunia masalah penanggulangan narkoba sejak 98, jadi sudah 25 tahun kami urus narkoba. 5 tahun terakhir pasiennya bertambah Bu Niken, tapi bukan narkoba, LGBT, terus penyimpangan lainnya. Ya, itu yang membuat prihatin kami, sehingga kami berpikir kalau kita ya obati pasien, ini nggak selesai nih. Maka kita harus cegah. Di mana cegahnya? Di ilmu parenting ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita sama-sama hari ini mungkin tidak bisa berlama-lama, tetapi yang waktu yang sebentar bisa sama-sama menjadi orang tua yang bijaksana ya. Iya. Ibu maaf, yang di balik dinding nggak kelihatan ya? Kelihatan? Yang di sebelah sana kayak konser. Yang di belakang, Masya Allah. Di dinding sebelah sana bapak-bapak mohon maaf kelihatan ya. Masya Allah. 1, 2, 3. Ibu bisa kelihatan ya? Wah, yang di depan alhamdulillah bisa kelihatan ya. Ya baik. Salam hormat dari suami saya. Beliau tidak bisa hadir ya, tidak bisa hadir, tetapi beliau menyampaikan salam. Dan saya ingin memperkenalkan suami, lihat dari fotonya. Nah, inilah suami saya, namanya Dr. Priyanto Sismadi. Kami menikah 9 Februari 1992. Bapak saya orang Bugis. Ada orang Bugis di sini? Wih, banyak orang Bugis ternyata ya. Ibu saya orang Palembang, Banjarmasin. Ada Banjar di sini? Ada pula ya. Suami saya orang Jogja, Klaten. Bu Niken tadi kaget, suami saya orang Klaten, sama-sama dengan ibu, ya. Dan kami dikarunia putra putri. Kami izin memperkenalkan karena atas izin mereka saya bisa datang ke Lombok ini. Yang pertama putra kami namanya Lanang, yang kedua Prio, yang ketiga Kakung, yang keempat ada nih Bu, Jater. Ini orang Jawa ngerti sih ya Bu. Lanang, Prio, Kakung, Jaler artinya laki-laki. Satu lagi ya Bu saya kasih. Ini yang kelima namanya Ragil. Ya. Alhamdulillah Lanang dan Prio sudah dokter. Kakung sarjana kedokteran sedang koas. Jaler mahasiswa kedokteran semester 5. Dan Ragil alhamdulillah diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Bali. Jadi besok pagi-pagi dari Lombok saya mampir ke Bali Bu Niken. Ya, terima kasih. Dan sebetulnya kenapa saya ngurus narkoba, dikarenakan salah satu adik saya pernah menjadi korban narkoba. Ya, tahun 90-an BNN belum ada Prof. Jadi kami bingung harus gimana. Saya pun sudah dokter, tidak tahu ciri-ciri orang pakai ganja, pakai heroin, pakai sabu, nggak tahu Bu. Ini sudah dokter, ya. Dan saya bersyukur adik saya sampai sekarang selamat, sudah berobat dan bertobat juga. Dan hari ini bisa datang ke sini. Kita sambut adik saya Syahril Dahlan. Oh. Nah ini dia. Kalau nggak diperkenalkan kualat nanti katanya. Syahril. Sebelah sini Syahril. Nanti kamu kejublok situ ya. Ini Aisyah Dahlan, ini Syahril Dahlan. Beliau dokter, saya dokter. Saya dokternya D kecil, R kecil. Syahril doktor, D besar, R besar. Itu singkatan Drugs Rehabilitation Expert. Ambilnya di Lapas Makassar, Bu. S2-nya Prof. MA, Master of Addiction. Ambilnya di Lapas Tangerang Lama, Bu. Ambilnya di lapas. Terima kasih Syahril. Terima kasih. Dan Syahril juga akan membantu kita untuk sharing-sharing ya. Terima kasih banyak.
Ya, dan menurut Sahril, saya bisa kayak gini andilnya Sahril. Makanya dia selalu minta royalti, Bu Nika. Iya. Komisi 2,5% Kaisa. Komisi Iya. Cium tangan. cium tangan dulu. Masuk Pak Eko. Dan hadir juga pasangannya Sahril, ada Mbak Vidi. Nah, itu Mbak Vidi, dada. Ya, dan ada ipar saya satu lagi, mana dia ya? Oh, sibuk dia. Mana Mbak Amel, nah. Dan tentu juga ya sekretaris atau manajer saya yang paling setia, Mbak Nining. Inilah yang dicari ibu-ibu, termasuk Bu Puji. Baik, hari ini kita cerita tentang prophetic parenting. Ini sebuah judul yang luar biasa, ya. Prophetic parenting. Ya, bagaimana menjadi orang tua ala Nabi, ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah lakukan itu. Hanya izinkan kami cerita hari ini dari sisi ilmu otak. Ya. Mungkin Bapak Ibu sering dengar juga sharing-sharing kami di media sosial. Ya, saya mau tanya, siapa yang pernah dengar media sosial sharing-sharing kami? Coba angkat tangan. Hampir semua, Bu Niken. Iya, suka banget. Iya, karena udah semua dengar, kalau gitu kita foto-foto aja ya. Tetap mau seminar, ya. Walaupun udah dengar di YouTube ya, tetap mau seminar. Baik kalau begitu, karena tetap mau seminar, Masya Allah. Ya, tadi Prof sudah sampaikan kita terbagi generasi-generasi. Ya, saya generasi X karena lahir 60-an. Ya. Baik, yang saya mau cerita tentang otak. Otak. Mudah-mudahan masih kelihatan gambarnya. Ya. Ya. Kayaknya ini boleh dihadapin ke sana deh. Sayang kalau dihadapin ke sini. Ya, ini punten sayang, hadapin ke peserta aja. Iya. Saya bisa lihat dari sini. Insyaallah. Iya, terima kasih ya. Ayo Bu, pegang dulu kepalanya. Iya, ada otaknya. Alhamdulillah. Coba disayang-sayang dulu Pak. Coba. Alhamdulillah ya Allah, punya otak. Banyak kita lupa kalau kita punya otak. Anak sekolah Bu, ingat punya otak kalau mau ujian. Dipegang kepalanya. Ya Allah gitu. Ibu-ibu Pak, ingat punya otak kalau apa? Tanggung bulan. Aduh, ya. Inilah Allah ciptakan otak besar dan otak kecil, ya, terbelah dua, kanan dan kiri, ya. Semua modul kami berbasis otak, jadi selalu saya ceritakan dulu tentang otak, karena luar biasanya di dalam otak inilah Allah ciptakan sel otak yang nanti berbeda-beda setiap generasi, ya. Nah, di dalamnya ada sel otak kayak gini. Ada apa Bu Aisyah? Kelihatannya walaupun gambarnya kecil-kecil, jumlahnya banyak 100 miliar. Satu sel otak kerjanya kayak satu komputer tercanggih. Saya baru paham dari para penelitian ilmu neuroscience ini, ternyata generasi baru memang punya 100 miliar. Ya. Saya juga punya, ya, Prof. Ati juga punya. Ya, ternyata karena generasinya berbeda, ada perbedaan cara penampungan data-data. Ya. Semakin muda generasi, ternyata otaknya semakin canggih. Ya, canggihnya kenapa? Karena menampung data-data lebih banyak. Untuk itu apa? Untuk itu kalau kita mau mengikuti cara Rasulullah menjadi orang tua, apa kata Rasulullah? Pantang kita jelek-jelekkan anak kita, pantang kita jelek-jelekkan generasi baru. Kadang mereka masih kita cap generasi mecin, ya Bu? Emang kenapa mecin? Saya suka lo mecin. Ya, dalam batas tertentu, ya. Disebut generasi rebahan, disebut generasi galawers, ya.
Kalau Pak Renard Kasali tadi Prof bilang generasi strawberry, walaupun itu istilahnya istilah dari Taiwan. Ya. Saya agak berbeda dengan orang yang menyebutkan generasi strawberry. Kenapa? Strawberry enak nggak Bu? Enak. Banyak mengandung vitamin C dan antioksidan. Tapi lembek Bu Aisyah, justru karena lembeknya itu dia bisa cepat diserap. Ya, karena Allah menciptakan sesuatu pasti semuanya itu selaras. Ya, maka saya sering bilang sama teman-teman dan juga sama orang tua, mari kita sebut generasi baru ini, anak-anak kita dengan sebutan yang baik saja. Ya, tidak usah kita sebut pakai apapun, sebut mereka generasi Robbani, betul? Generasi Qurani, betul? Nah, itu cara Rasulullah. Ya, itu cara Rasulullah. Ya, adapun memang sebutan-sebutan itu karena keprihatinan. Ya, hanya kalau terlalu prihatin, terlalu takut, terlalu cemas, ilmu otak ya membuktikan maka yang ditakutkan akan ditarik dalam kehidupan. Kita boleh takut, kita boleh cemas, kita boleh khawatir, tapi dilarang untuk terlalu. Karena yang boleh terlalu hanya Bang Haji Oma Irama. Betul? Betul. Ibu, siapa yang suka Bang Haji Oma Irama? Masya Allah. Forza. Kalau kita for hati ya. Baik, rupanya saraf-saraf kita ini kerjanya betul-betul kayak komputer, ada tali-talinya. Dia akan tersambung-sambung Ibu, tersambung-sambung seperti ini. Ya, coba angkat tangan kanan boleh? Boleh. Sekarang sentuh bahu teman yang sebelah kanan. Hati-hati, yang muhrim, yang muhrim. Bapak yang sebelahnya bukan istrinya, tidak boleh Pak. Nah, Masya Allah, Bu Niken sama Prof juga ikut. Ya, itu seperti sambungan otak. Ya, iya. Tapi ternyata, sudah Bu, simpan lagi. Sambungan otak itu tidak ya tersentuh secara fisik. Dia ada selahnya. Sekarang, angkat tangan kanan. Ya, dekati bahu teman yang sebelah kanan. Dekat tapi tidak menyentuh. Nah, seperti itu sambungan otak. Nanti dari ujung-ujung jari ini ya, ibarat keluar lem. Lem itu namanya neurotransmitter. Mohon maaf pakai bahasa Latin ya, karena kesepakatan internasional bicara tubuh manusia itu istilahnya pakai Latin. Adapun nanti penjelasannya bisa pakai bahasa populer ya. Gitu. Nah, sekarang ayo Bu, tangan kanannya dekati tapi nggak menyentuh. Bagus. Yang kiri lagi, kiri. Oke, dua. Yang ini jangan dilepas. Karena kalau sudah tersambung nggak bisa dilepas di otak itu. Kiri ya. Sekarang kaki kanan. Dekati kaki temannya, tapi tidak menyentuh. Iya. Kaki kiri. Siapa yang belum pernah difoto kayak gini gayanya? Masya Allah. Bu, itu baru 4 sambungan. Satu sel otak manusia bisa 20.000 sambungan. Masya Allah. Ya. Nah, sambungan ini pakai lem. Tadi bayangin ada lem ya. Istilahnya neurotransmitter. Ya. Lem itu, lem yang ada di sambungan otak ada lebih 100 jenis. Ada yang positif, ada yang negatif. Rupanya kalau kita misalnya menyekolahkan anak, sekolahnya sama, ya, kelasnya sama, gurunya sama, pelajarannya sama, tapi daya tangkapnya beda, itu karena beda neurotransmitternya. Ya, layarnya masih itu ya, nggak kelihatan kan? Ya. Yang beda yang keluar dari tadi tangan tadi itu.
Dan ini dipengaruhi ya oleh 3C. Nutrisi, kondisi, dan emosi. Nutrisi, ya. Slide belum bisa lagi ditampilkan. Ya, terdiri dari apa? Dipengaruhi oleh apa? Sambungan otak, nutrisi, kondisi, dan emosi. Itulah makanya makanan halalan thayyiban itu sangat dipentingkan. Unik luar biasa ini di otak kita. Kalau makanan kita tidak halal dan tidak thayyib, yang keluar neurotransmitter negatif, bro. Otomatis ditahu itu. Walaupun dipura-purain bahwa ini bukti korupsi, nggak halal, tetap yang keluar negatif. Itu makanya pantang sekali kita memberi makan keluarga kita yang haram. Termasuk selain komposisi, termasuk cara mendapatkannya. Ya, nah, terus apa? Kondisi. Beda anak yang sedang lapar, anak yang sedang sakit, anak yang sedang ngantuk waktu menerima pelajaran. Beda tuh. Yang keluar juga lemnya, tapi lem yang nuansa negatif. Sehingga waktu diajarin dalam kondisi lapar, kondisi marah, kondisi tadi sakit, bukannya dia ngerti pelajaran itu, malah jengkel, malah trauma. Dan satu lagi emosi. Pada saat anak ini kesal, jengkel, marah, sedih, akan beda menangkapnya dikala senang, gembira, tenang, damai. Seperti itu. Sama kita juga gitu kan? Ya. Nah, ini yang terjadi. Yuk, kita hafalkan. Ya, lem otak, kita kasih nama lem ya, Bu. Ya, lem otak manusia dipengaruhi oleh 3C. Ayo. Emosi. Iya. Ya, ingat baik-baik, itu ujian. Ya, oke. Nah, Bu, Pak, yang keluar memang zat kimia, tapi cepat sekali. Makanya karena cepat, yang di otak itu bentuknya listrik. Jadi di otak kita ada listriknya, Bu. Otak kita ada listrik. Makanya kalau ada orang bilang, ih, otak saya koslet, itu betul. Karena memang ada listriknya. Ya, paham ya, Bu? Listriknya. Bahkan listriknya nggak cuma satu. 1 detik 2 juta sambungan, Masya Allah. Ya, itu di otak. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diucapkan, apa yang dihidu lewat hidung, apa yang dikerjakan, apa yang dirasakan dari permukaan kulit dari ujung rambut sampai kaki, itu semua masuk ke dalam otak. Masuk dalam otak. Baik yang diperhatikan, tidak diperhatikan, hanya selewat-lewatan saja, tetap ditangkap di otak kita. Saking luar biasanya otak manusia. Waisa, nanti penuh otak itu. Alhamdulillah tidak ternyata. Ya. Penelitian mengatakan bahkan sampai umur 100 tahun pun otak kita belum penuh. Ibu mau 100 tahun, Bu? Nggak mau? Pasnya berapa maunya, Ibu? 90, tanggung. Ya, itu. Ya. Insya Allah 100 tahun masih sehat walafiat, masih suka belajar, ya, masih mengaji, mengkaji, wow, barokah itu umurnya ya, insya Allah ya. Walaupun memang ada batasan-batasan tertentu usia itu, tetapi kata para ahli sampai umur 100 tahun ini otak belum lagi penuh. Jadi nggak usah takut banyak belajar, belajar terus. Nah, yang luar biasa, anak-anak kita itu otaknya dia akan mendengar, melihat, merasakan, mengucapkan. Tentu orang pertama dulu yang dia dekat dengan dia. Anak-anak siapa orang pertama yang dekat dengan? Ibu. Setelah itu ayah. Setelah itu
ya tatanan keluarga di rumah itu. Ya, ini dia lihat. Di otak ada namanya neuron cermin. Neuron cermin. Apa, Bu? Ya, Ibu tahu cermin? Tahulah ya, apalagi kita ya. Rupanya di otak ada 30% neuron cermin, di mana neuron cermin itu bekerja otomatis dikala seseorang manusia atau mulai dari bayi. Anak itu perhatikan orang tuanya, perhatikan ibunya, ya. Walaupun ibunya tidak khusus mengajarkan, maka apa yang dilakukan ibunya masuk dalam otak. Ada anak bayi, ya ada penelitian anak bayi umur 1 tahun, dia sering kalau keluar dari kamar mandi betulkan keset depan kamar mandi. Kenapa? Ternyata dari bayi, dari boxnya sewaktu dia sudah mulai berdiri, dia sering lihat ibunya kalau keluar kamar mandi betulin keset. Padahal itu nggak sengaja diajarin. Ya, iya, seperti itu. Sebetulnya waktu bayi dia sudah bisa betulin keset. Tapi otot kasarnya, otot motoriknya belum sanggup. Tapi dia perhatiin, itulah neuron cermin. Bahkan pada hewan golongan mamalia, terutama golongan simpanse, neuron cerminnya juga banyak. Itu makanya kalau kita pergi ke kebun binatang, itu monyet-monyet simpanse, kalau dia lihat gayanya pengunjung kebun binatang kan, kalau dipeluk, ikut peluk juga dia. Karena ada neuron cermin. Diajarkan 1 tambah 1 2, ngerti dia. Apalagi manusia, ya. Nah, tentu kita juga sampai kapan Bu Aisyah neuron cermin ya bekerja sampai mati, sampai mati. Itulah sekarang masya Allah ya, dengan teknologi digital kita bisa banyak belajar. Saya yang tadinya nggak bisa masak Bu, tapi karena pandemi nggak kemana-mana, seneng banget lihat YouTube orang masak. Lihat aja. Terus saya niatkan, ya Allah, saya mohon ya Allah, neuron cerminku menyerap apa yang dilakukan chef ini. Sebut. Saya suka banget sama Devina Hermawan. Lihatin aja. Bayangin masuk. Besoknya coba-coba di dapur bisa. Walaupun cuman memperhatikan. Si Devina kan nggak sengaja untuk ngajarin saya, dia cuman kasih lihat aja. Lihatin aja. Seperti itu. Itu hebatnya otak. Ya. Maka kadang tanpa terasa manusia, ya kita ini atau anak-anak terutama karena otaknya masih jernih, mungkin ibunya ngomong sesuatu tapi dia lihat ibunya tidak melakukan hal tersebut. Sama Bu. Kenapa? Karena kan pendengaran juga masuk ke dalam otak. Ya. Maghrib misalnya, maghrib. Anak zaman sekarang kan senang gadget ya Bu. Pas maghrib ibu maunya apa? Sholat ya. Tapi ibu cara ngomongnya keliru. Ibu gimana ngomongnya? Main terus, main terus, main terus. Itu anak denger ibunya suruh main terus, dia bingung. Kenapa sih nggak bilang, nak sudah azan maghrib, simpan dulu gadgetnya, kita sholat. Itu karena otak itu mengikuti apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia hidup. Atau ada ibu-ibu nih, kan anak nggak ngerti, mungkin ibunya sedang berhalangan maghrib, sholat, kata ibunya. Terus ibunya masih main gadget, sholat. Telinganya mendengar suruh sholat, matanya mendengar, melihat ibunya masih main gadget. Itu di otak bingung Bu. Udah gitu kita suka begitu lagi ya. Udah disuruh masih juga lah. Ini yang harus kita perhatikan. Makanya mengapa bukan hanya omongan saja, tetapi itulah yang disebut suri toladan, mata, telinga, hidung dia, ya, bicara dia itu sama. Ya, nah ini saya aja selalu tuh
Gimana caranya supaya ajak anak sholat, kita udah siap dulu. Ayo nak, wudhu, sholat. Ibunya udah wudhu dan sudah pakai mau kena. Oh iya bu, iya bu, iya bu. Udah kan enak kan? Dan nggak usah pakai ya tambahan bicara. Kamu selalu aja disuruh lama. Nggak usah, stop. Otak itu ya cukup apa yang ibu mau. Untuk itulah kalau mau meminta tolong sama anak atau menyuruh anak, ya tanya sama diri, saya maunya apa. Karena kita sering mengucapkan apa yang kita tidak mau, ya kan? Ibu maunya anak sholat, yang ibu tidak mau dia main gadget, tapi ibu ngomongnya main terus, main terus, main terus. Ya, makanya sebelum ngomong, kenapa saya mintanya ibu-ibu sistem saraf anak sama dengan ibu. Kalau dengan ayahnya 11-12, agak beda-beda sedikit. Jadi kalau ibu takut misalnya, ada istri nih Bu Niken yang selalu curhat sama saya, Bu Aisyah, alhamdulillah saya sering ikut parenting, sering ngaji, tapi bapaknya itu loh. Kenapa bapaknya bu? Kalau ngomong sama anak keras. Terus saya ceritakan, tenang aja bu, karena otak anak yang diikuti pertama adalah ibu. Oh gitu ibu? Iya. Apalagi suami, laki-laki memang gaya pembelajarannya tegas. Kenapa? Karena anak harus belajar suatu ketika di luar rumah ketemu guru yang keras, dosen yang keras, pimpinan yang keras, dia nggak pingsan bu. Karena secara fakta ya, saya punya anak yang kedua namanya Mas Priyo, ya sudah dokter. Dia cerita sama saya, Bu, aku nih nggak pinter-pinter banget. Dan di dunia kedokteran tesnya bukan tulis bu. Kalau koas wawancara. Temen aku bu, pinter banget bu, ya pinter banget. Tapi gagal kalau ujian. Kenapa nak? Karena dosenku killer, ya. Di dokter-dokter kan banyak yang killer ya. Profesor-profesor banyak yang killer. Kecuali profesor kita yang luar biasa ini, masya Allah ya. Terus kenapa nak? Dosenku bentak dia udah gemeteran, keringat dingin, sehingga lupa apa yang harus dijawab. Terus kamu, kalau aku mah udah biasa bu. Ayah keras. Makanya bersyukur juga saya, alhamdulillah. Karena usut punya usut, temennya ini setiap ya bapaknya mau nasihati, ibunya selalu bilang nggak bisa ayah, biar aku saja. Karena aku penuh kelembutan. Ternyata seorang anak perlu dapat kelembutan ibu, tapi perlu juga dapat ketegasan ayah. Dan karena sarafnya tidak sama dengan ayahnya, maka kalau anak saya dimarahin bapaknya, dalam hati saya bilang nggak kena, nggak kena, nggak kena. Karena kan nggak sama, tapi ketangguhannya dapat, ketegasannya dapat. Memang Allah ajarkan kita untuk tidak kasar, tetapi tegas. Ya, biarin. Ya bu ya, paham ini ya bu ya? Iya. Terus gimana dong Bu Aisyah supaya parenting kami ala Nabi? Harus belajar, baca bukunya. Sekarang prophetic parenting banyak. Harus beli. Memang harus modal bu, investasi, beli baca. Supaya masuk di otak kita, mengerti cara Nabi, ya, membimbing anak, membimbing ya istri, membimbing cucu, dan membimbing teman-temannya. Baca. Sampai sekarang pun kami selalu baca lagi, ya. Nah, apa sih ciri khas parenting? Ya, prophetic parenting, kelembutan. Tapi kelembutan ibu dengan kelembutan ayah tetap beda.
Kelembutan ayah itu ada nuansa ketegasannya. Tidak mengapa ibu. Karena banyak ibu-ibu begitu, bapaknya, semua disalahin bapaknya. Ya, dulu saya juga begitu. Tapi setelah banyak belajar tentang otak, oh nggak begitu, nggak begitu. Ya, Bu, laki-laki tidak suka ditegur depan orang lain. Siapa yang pernah tegur suaminya depan orang lain, Bu? Didiemin 3 hari, Bu. Kenapa, Bu Aisyah? Nah, kita langsung lihat otak. Mudah-mudahan kelihatan. Di tengah otak ada otak struktur segitiga. Namanya hipotalamus. Apa, Bu? Hipotalamus. Nggak ada bahasa Indonesianya, Bu Aisyah? Nggak ada. Tapi keren kan, keluar dari taklim ini ibu bahasa Latin. Jadi ayah, hipotalamus itu keren. Laki-laki ada hipotalamusnya, perempuan ada hipotalamusnya. Tapi Allah Ta'ala menciptakan hipotalamus laki-laki ukurannya 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Itu. Apa fungsi hipotalamus ini, Bu Aisyah? Rupanya pusat menjaga keamanan. Laki-laki secara fitrah lebih jago menjaga keamanan dibanding perempuan. Ya. Surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Karena Allah ciptakan hipotalamus 2,5 kali lebih lebar. Apa yang dijaga keamanannya, Bu Aisyah? Keamanan dirinya, keamanan istrinya, keamanan anaknya, keamanan rumah, keamanan ekonomi. Kalau ada seorang laki-laki, seorang suami bekerja untuk masyarakat luas, dia juga menjaga keamanan masyarakat luas. Bekerja pada negara, menjaga keamanan negara. Itu beratnya, level yang tinggi-tinggi nih. Tapi memang lebih jago laki-laki. Namun dengan pusat menjaga keamanan ini, Bu, ya, laki-laki selalu ingin dilihat sebagai pahlawan oleh istrinya. Ibu sudah bisa, Bu? Suami datang, ibu langsung pahlawan udah. Oh. Saya latihan, Bu, sampai detik ini. Ya, kalau suami saya WA, pahlawanku WA. Avenger. Biarpun bapak-bapak nih, Bu, suami-suami yang jadi ya laki-laki jadi suami, biarin pimpinan meremehkan, teman kerja meremehkan, tapi dia pantang istrinya yang meremehkan. Itu. Kita dipilih supaya itu dia. Selalu melihat dia sebagai pahlawan. Saya dulu salah, Bu. Sebelum belajar, saya pikir perempuan ini karena ya boleh bicara, emansipati, ya sama semua. Nggak gitu, nggak sama kita. Walaysa dzakaru kal untha, tidak sama laki-laki dan perempuan. Setara iya. Untuk apa? Ibadah, untuk belajar, ya, untuk berfungsi, iya setara. Kalau Ustadz Adi Hidayat suami istri itu katanya seperti sepatu, ya, satu kanan satu kiri, dan harus ganti-gantian. Kanan maju, kiri mundur, kiri maju, kanan mundur. Boleh nggak? Kadang-kadang bersama-sama, boleh. Tapi loncat. Tapi kan nggak terus-terusan loncat, Bu. Ibu jalan terus-terusan gitu. Nah, gitu. Dari rumah ke sini, Assalamualaikum. Makanya tidak pernah terus-terusan sama-sama. Ya harus ganti-gantian. Tetapi laki-laki selalu ingin dilihat sebagai pahlawan. Itulah mengapa tidak suka ditegur, dinasehati depan orang lain, termasuk anak. Ya, saya sesungguhnya bukan membela bapak, tetapi memaparkan fakta yang Allah ciptakan. Untuk siapa? Untuk kita, Bu. Kalau enggak kita baper, bawa perasaan seumur hidup dan keliru terus, salah terus. Ya, Bu, ya, paham ya? Termasuk, Bu, pusat menjaga keamanan. Maka para suami senang jika di rumahnya gelas sendiri, tidak dicampur. Ibu sudah begitu? Piring sendiri, sendok sendiri, kursi sendiri, Bu.
Nggak boleh ada yang dudukin di situ. Suami saya ada tuh kursi makannya, ada di ujung meja. Nggak secakap ini, biasa aja. Tapi saya selalu melatih diri saya untuk ini nggak boleh didudukin. Saya boleh sekali-sekali, ya. Tapi orang lain nggak boleh. Kalau ada tamu duduk, saya minta izin. Pak, maaf, kursi suami saya. Oh ya Bu Aisyah, oh ya, pindah. Anak saya juga duduk. Nak, kursi ayahmu nak. Nanti juga kalau kamu sudah punya istri, kamu dapat kursi. Dia pindah. Bahkan kucing di rumah saya gendong supaya nggak duduk di kursi ayahnya. Linglung. Kucing saya namanya Linglung. Gitu. Suatu ketika Bu, ini cerita fakta. Saya nggak tahu kalau di belakang saya ada suami saya, nggak tahu Bu. Terus dia lihat istrinya memperjuangkan kursi. Bahagianya dia Bu, memang nggak kelihatan mukanya dan nggak bilang terima kasih, nggak. Tapi dia bahagia Bu. Kok tahu Bu Aisyah dia bahagia? Saya lihat hidungnya kempas-kempes. Apa yang dia pikirkannya? Saya mungkin ya, GR juga sih sedikit. Mungkin dia pikir kursiku saja diperjuangkan oleh istriku. Apalagi yang lain. Coba Bu, ya. Ada yang mau pakai sendoknya suami. Maaf, itu sendok suami saya. Kempas-kempes lagi hidungnya. Kalau sudah bisa kayak gitu, itu sebuah kehormatan pada suami. Marwahnya suami kita angkat. Kenapa? Karena hipotalamusnya lebih lebar dari kita. Dan laki-laki diciptakan duluan dibanding perempuan. Ya? Nah, ini juga kadang pusat menjaga keamanan. Ibu pernah jalan sama suami, terus diantar ke satu tempat, ya? Dan laki-laki di bawah sadarnya selalu ingin antar sampai tujuan. Itu laki-laki. Walaupun suatu ketika nyasar, ya, nyasar. Sudah 2 kali nyasar, pakai wazir. Saya pernah keliru Bu. Saya bilang begini sama suami, minggir ya, minggir. Kata suami, mau apa? Minggir. Terpaksa minggir. Buka jendela, ada tukang parkir, maaf, tanya, Mas, jalan Kamboja di mana? Kata tukang parkir, Ibu lurus saja, bundaran belok kanan. Saya bilang sama suami, bahagia karena bisa membantu. Ya, lurus, bundaran belok kanan. Apa kata suami? Udah tahu. Rupanya, ya, dia tersinggung. Bawah sadar laki-laki menganggap kamu lebih percaya laki-laki lain dibanding saya, begitu. Maka kalau ibu mau bantuin, padahal kan kita mau bantu ya Bu, ya, bukan mau ngapa-ngapain, mau bantu. Udah 2 kali nyasar, telat, maka harus minta izin. Ya, aku bantu tanya ya. Dan kalau dia bilang nggak usah, oke. Enak juga jalan-jalan nyasar-nyasar sama suami. Itu yang terjadi. Ya. Bahkan hati-hati Bu. Ibu pernah nggak lagi bawa mobil, tiba-tiba ada motor nyalip dan suami kaget dan dia ngerem kan? Dan biasanya laki-laki suka mengumpat, ya, kurang ajar, nggak ada matanya tuh motor. Marah kan? Karena takut bahaya kan? Karena dia bawa istri, bawa anaknya, bukan? Dan tentu dia lebih marah lagi kalau istrinya bela motor itu. Sering istri-istri itu gitu. Kasihan ayah, mungkin dia buru-buru. Marah Bu. Siapa begitu? Coba angkat tangan, siapa yang tahu? Ada nggak sama kayak saya? Ya Allah, banyak banget. Maka rubah strategi. Kalau mau kita menghormati laki-laki atau menghormati suami, termasuk anak laki-laki.
Anak saya terutama yang laki-laki kalau bawa mobil ada yang nyalip tuh, Prio tuh. Gak ada matanya tuh motor, gak ada matanya tuh motor. Saya bilang, ya tenang Prio, tenang. Itu salah Bu, itu salah. Tambah marah. Maka saya rubah strategi. Ya, dukung dia. Kenapa? Dia mau menjaga keamanan kita. Gak ada matanya tuh motor. Bener Mas, gak ada matanya tuh motor. Dukung. Sama anak saya juga gitu. Iya nak, ya. Terus biasalah anak muda. Orang Indonesia nih susah banget diatur. Padahal dia juga orang Indonesia. Tapi kita dukung karena dia mau jaga kita. Sebetulnya para suami itu Bu, kalau jalan sendiri, kalau dia nyasar, nanya juga. Karena ingin dilihat pahlawan. Kalau istri ikut enggak, nanya dia. Ya, makanya saya kalau pagi-pagi ada acara, saya kata suami, saya antar, nggak usah ya, panitia udah jemput. Kenapa? Takut berantem gara-gara itu. Dan telat. Ya, paham ya? Menjaga keamanan. Inilah dia tidak mau ditegur depan orang lain. Kadang suami-suami kan suka bercanda ya, apalagi sama teman-temannya kan. Kadang bercanda-bercanda lucu aja, yang agak bohong-bohong dikit kan. Udah kita ikut ketawa aja Bu. Nggak usah juga kita gini mata kita. Kamu bohong. Nggak usah. Malu laki-laki digituin. Ikut ketawa aja susah amat sih. Kita begini karena ada dasarnya. Hipotalamus laki-laki lebih lebar. Setelah saya rubah strategi itu, Masya Allah Bu, tambah cinta dia. Iya. Oke. Nah ini pusat menjaga keamanan. Apalagi pusat makan dan minum. Makanya ya, saya juga dulu salah itu. Mungkin seperti ibu-ibu ya, kebanyakan. Bu Aisyah, saya malas masakin. Udah dimasakin gak dimakan. Ada yang begitu Bu? Tenang, ibu tidak sendiri. Banyak perempuan yang kayak gitu. Karena belum belajar. Setelah belajar ternyata laki-laki memang pada saat dia sampai rumah ada kebiasaan laki-laki, baik suami maupun anak laki-laki, buka tudung saji. Dan dia senang kalau di meja ada makanannya. Walaupun bukan ibu yang masak, nggak masalah. Saya selalu cek sama mbak saya di rumah. Ya, udah ada makanan nggak? Ya. Terus cek snacknya. Mbak, snacknya bapak ada? Untung suami saya gampang snacknya. Kuaci. Ada Bu, kuaci Bu. Siap. Tapi kuaci yang bukan dibuka ya Bu, yang harus dia gigit-gigit gitu. Ya, nah itu. Pastikan itu. Termasuk anak laki-laki. Ya. Dia makan atau tidak bukan urusan kita. Yang penting siapkan. Dan belum tentu dia nggak makan. Ya, makan kenyang. Pergi mandi, maaf, mandi kan BAB. Dia pup, turun habis mandi, makanan tadi mana? Makanya jangan diangkat sebelum dia tidur. Karena pasti dia turun lagi tuh lihat makanan. Seperti itu ya Bu? Ya, nah itu penting sekali. Ya. Terus apa lagi? Ya, pusat tidur. Laki-laki lebih lebar. Maka ibu jangan marah. Lagi ngobrol-ngobrol sama suami di tempat tidur, ibu belum selesai ngobrol, suami sudah tidur. Ada yang begitu? Sekali lagi, ibu tidak sendiri. Seluruh wanita seluruh dunia begitu. Saya dulu salah Bu Niken. Saya kesel. Terus dalam hati gini, dia udah gak percaya lagi sama aku. Dia gak mau dengar lagi aku cerita. Padahal laki-laki tidur karena pusat tidurnya bersamaan pusat menjaga keamanan. Dikala dia capek banget, itu tidur duluan. Bahkan pasti tidur duluan. Saya juga dulu salah. Laki-laki kan kalau tempat tidur masih suka pegang gadgetnya sekitar 15 menit ya. Saya juga dulu salah, suami dari tempat tidur masih bebenah-bebenah.
ya, atur lemari, atur, ya, kemudian udah selesai, ya, pakai baju dan baru tidur, baru ngomong 5 menit dia tertidur. Salah memang kita. Setelah itu saya berubah. Kalau suami sudah di tempat tidur, naik dulu tempat tidur ngobrol untuk mendapatkan 15 menit itu. Nggak usah ngatur-ngatur lemari, nanti aja kalau dia sudah tidur. Ya Bu? Iya. Ya, ini supaya kita masih dapat ngobrol sama suami di malam hari. Dan untuk itu laki-laki senang kalau buka kamarnya rapi, wangi, bersih. Walaupun nggak mahal Bu. Saya sejak adik-adik saya tahu persis karena anak banyak, rumah kecil, kamar nggak banyak. Jadi biasanya tempat tidurnya nggak kayak gini nih Bu. Oh ini mah cakep banget. Kasur doang. Tapi paling nggak rapi, bersih, wangi. Ya, itulah makanya selalu saya cari produk-produk untuk nyemprot wangi-wangian di bantal. Karena suami saya nggak suka kalau wangi-wangian yang untuk setrika. Nah, ya itu. Terus, ya makanya ya saya cari yang akhirnya karena setiap saat bikin beli mahal. Ayo kita bikin. Saya bilang sama adik ipar saya, ayo kita bikin. Ayo bikin akhirnya. Ya, nah. Terus apalagi kita yang jadi teman tidurnya juga wangi Bu. Sunnah kita tidur dekat suami wangi, bersih, cantik, glowing. Ya emang iya. Wangi. Jangan pakai daster 2 minggu Ibu pakai. Kata ada satu ibu bilang, tapi suami saya Bu Aisyah, dia suka kalau saya pakai daster yang agak robek-robek, jadi kelihatan sedikit. Iya, tapi jangan asem. Gak apa-apa, suami saya juga senang. Bahkan kami juga punya ya baju yang khusus untuk tidur sama-sama. Ya, minim, tapi jangan asem. Ya, rambut cium, maaf ketek kanan kiri, gitu. Mandi, oh pakai minyak wangi. Rasulullah kan gitu, pakai minyak wangi dari ujung rambut sampai ujung kaki, gitu. Ya, muka supaya belumlah sudah 55 tahun agak kering. Oh kasih glowing, pakai tepuk-tepuk supaya bibir nggak pucet-pucet amat. Ya, pakai lipstik Bu. Cuman kalau lipstik biasa nempel di sarung bantal. Sehingga saya apa? Saya pakai lipstik Arab. Tahu Ibu lipstik Arab yang hijau? Pakai itu Bu. Tapi jangan yang wangi ya. Karena dia lembab. Udah lembab itu maaf, nggak nempel-nempel di kasur, nggak nempel di tempat tidur, enggak Bu. Supaya apa? Ya itu. Karena selain pusat menjaga keamanan, pusat makan minum, pusat tidur, maaf saya harus kasih tahu fakta, juga maaf pusat syahwat birahi. Ini ya 4 itu Bu. Memang suami tidur duluan, tapi tengah malam dia pasti bangun, ajak istrinya ibadah. Apa sholat tahajud dulu Bu, kemudian ibadah hubungan intim. Kenapa saya suruh Ibu glowing, cantik, bibir pakai lipstik Arab? Supaya suatu suami lihat cantiknya Ibu. Ya, tengah malam itu minyak kulit perempuan keluar natural. Ya, bibirnya merah karena pakai lipstik Arab, walaupun agak nganga-nganga sedikit. Karena tapi cantik. Itu yang membuat dia langsung mengatakan, ini istriku, dia selalu cantik. Maka syahwat birahinya terpenuhi untuk itu. Bu Aisyah, tengah malam dibangunin, aku baru tidur. Itu perempuan. Ibu tenang Ibu, tenang aja. Otak tidur kita kecil. Otak tidur kita kecil. Ya, ini kan, ini nih otak laki-laki ya, hipotalamus. Perempuannya segini nih. Coba kita lihat yang dari awal ya, yang ada gambarnya. Nih, ini kan laki-laki nih, 2,5 kali. Perempuan tuh nggak ada setengahnya Bu, ini yang warna merah tuh perempuan. Itu pusat jaga keamanan, pusat makan minum, dan pusat tidur. Ya, Bu Aisyah, saya kok tidurnya nggak pulas ya? Semuanya saya dengar. Memang itulah tidurnya perempuan. Ada penelitian ya oleh Profesor Gutenberg di UCLA, laki-laki sewaktu tidur 70% listrik otaknya off, mati. 70%.
Perempuan dikala tidur 90% listrik otaknya nyala. 90%. Itulah mengapa perempuan tidur dengar sekeliling. Itu memang Allah yang bikin itu, agar mungkin ada anak yang masih kecil. Siapa yang masih punya anak di bawah 1 tahun? Ibu, coba angkat tangan. Nah, masih tidur sama ibu? Bila nangis, ibu bangun, bapak tidak bangun? Iya. Itu bukan tidak mau bantu ibu, itu karena 70% otaknya off. Itu Allah yang buat. Kita memang bangun, bahkan suami ngorok kita pun dengar. Cuman banyak ibu-ibu kalau belum belajar, ya, bukan capek bangun ngurus anak yang bangun, bukan. Capeknya karena kesel sama suami nggak bangun. Gendong anak sambil lihat si suaminya tidur terus, nggak ikut bangun. Nah itu capeknya gara itu, bukan karena anaknya. Memang Allah minta kita begitu. Bahkan waktu COVID sekalipun, perempuan ini terjaga. Saya ingat walaupun anak saya tidak tidur lagi sama saya, tengah malam ada suatu ketika jam 2:15 dia ketok pintu. Saya bangun. Kenapa? Dia demam. Ya, kan etika tata krama masuk kamar orang tua diketok kan? Coba bayangkan kalau ayah nggak dengar, ibu nggak dengar. Tuh anak minta ya obat demam di kamar ibu sampai subuh demam tinggi, Bu. Mungkin step dia. Gara-gara kita ketok-ketok, dia ketok-ketok pintu, ibunya nggak bangun. Ya, itu memang Allah minta seperti itu. Nah, kalau laki-laki 70% listrik otaknya off, 30% nyala. Untuk apa itu, Bu Aisyah? Untuk mendengarkan bunyi-bunyian yang bahaya di luar kamar atau di luar rumah. Sayangnya sekarang kamar pakai AC, jadi agak kedap. Tapi saya beruntung waktu di awal-awal kami masih ngontrak di UGM, dekat UGM Jogja tahun-tahun 94 itu nggak pakai AC. Jadi waktu anak saya pertama bangun, itu belum ada ilmunya tuh, padahal udah dokter. Ya, saya gitu, bukannya langsung nyusuin, lihat bapaknya. Itu bikin capek. Yang aneh, anaknya bangun, ya nangis, bapaknya tidak bangun, motornya alarmnya nyala di luar rumah, loncat dia, Bu. Alarm motornya, saya dulu merasa, ih, motornya bunyi, bangun, anaknya nangis, nggak bangun. Waktu itu mulai tuh prasangka buruk, matre nih laki-laki. Ternyata memang laki-laki menjaga keamanan. Bayangkan sampai tidur pun listriknya Allah atur sedemikian rupa. Ya. Sejak tahu ini, kapan sih Bu Aisyah tahu otak pria wanita? Otak pria wanita ini baru diteliti tahun 2000-an. Jurnalnya masuk di Indonesia 2006. Saya nikah 92, Ibu. 92 sampai 2006 bertengkarnya karena perbedaan itu saja. Ada yang sama, Bu, kayak gitu, Bu? Setelah tahu otak pria, ibu agak tenang. Bahkan ibu harusnya bersyukur kalau lihat laki-laki begitu. Ya Allah, suamiku laki-laki banget. Kenapa? Itu tadi ya, duluan tidur, makan harus disiapin, ya tengah malam bangunin gitu. Itu karena memang otak laki-laki. Ya. Begitu juga anak laki-laki. Siapa punya anak laki, Bu? Bu, banyak. Umur berapapun anak laki-laki, pantang ibu ya kasih nasihat laki-laki dalam keadaan lapar dan haus dan ngantuk. Karena anak-anak kan belum syahwatnya kan. Misalnya ada anak nih, saya sering cerita ini, kerjakan PR, tinggal 1 nomor lagi. Terus dia begini, Bunda, aku lapar. Lebih baik kasih makan dulu, Bun. Cuman karena ibunya pusat laparnya kecil, apa kata ibunya? Tanggung nak, 1 nomor lagi nak, tanggung. Ibu, kita perempuan tidak bisa merasakan laparnya anak laki-laki. Dan kalau dia sudah bilang, aku lapar, itu berarti sudah setengah jam dia lapar. Maka lebih baik kasih makan dulu.
Ayo nak makan dulu nak. Habis makan, kerjakan semua ya. Beres bunda. Kalau ibu tanggung nak, tanggung. Satu nomor lagi, maka dia punya trauma apa? Besok-besok kerjaan PR, pada saat kerjakan PR pertengahan dia lapar, dia tahu bundanya nggak akan kasih makan, maka itulah dia malas ngerjain PR. Ya, itu tuh gampang banget tipsnya laki-laki. Dan kalau mau dinasehati laki-laki tadi apa? Tidak depan orang lain dan sambil makan, itu jauh lebih baik. Gitu. Gampang tuh laki-laki bu, punya anak laki-laki juga. Ya, saya kalau menasehati lanang tidak boleh depan adik-adiknya. Kalau darurat terpaksa, lanangnya saya ajak ini, lanang, menjauh dari adik-adik, terus bisik-bisik, bisik-bisik. Nah itu, laki-laki pengen gitu. Dan dia senang, jadi kayak main mafia-mafia gitu. Kenapa bu? Kenapa bu? Kenapa bu? Coklatnya dibagi sama adekmu. Oh iya bu. Coba kalau nggak pakai cara gitu. Agak pelit misalnya anak saya nggak mau dikasih adeknya. Lanang, bagi coklatnya, bagi sekarang. Tambah nggak dibagi. Kalaupun dibagi, ya dicoel kepala adeknya. Minta melulu. Ngerti bu? Ya, saya seneng belajar otak pria ini. Jadi ngerti kan, anak saya laki-laki. Pasien saya banyak laki-laki juga. Tim saya banyak laki-laki. Makanya saya kalau dia tadi malam misalnya atau kapan saja, ya saya perhatikan makan minum mereka ya, begitu ya. Tidur juga begitu. Kayak kemarin, yang perempuan-perempuan masih ke pasar, mereka minta izin untuk tidur di hotel. Saya bilang, pergilah tidur. Kamu laki banget. Paham ya bu? Nah, alhamdulillah. Baik. Terus Bu Aisyah, kalau perempuan apa? Perempuan itu Allah berikan, ya. Allah berikan. Masih 4 jam lagi. Maaf ya, karena mungkin waktu sholat nanti ya 11.30 sekarang ya. Ya, apa ya sih yang perempuan diberikan oleh Allah? Ya, perempuan ini bu, di tengah, kalau ibu bisa lihat gambarnya, itu ada melengkung gitu, ya, yang menghubungkan otak kanan dan kiri. Namanya corpus callosum. Apa bu? Corpus callosum. Kalau ibu susah bilang saja otak di tengah. Ya. Nah, rupanya corpus callosum ini buat perempuan Allah ciptakan lebih tebal 30%. Sehingga otak kanan kirinya perempuan lebih tersambung. Sehingga apa? Karena lebih tebal. Karena lebih tebal itulah perempuan punya kelebihan. Apa itu? Bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Itu. Ya. Laki-laki gimana Bu Aisyah? Laki-laki otak tengahnya, corpus callosumnya lebih tipis. Laki-laki lebih senang mengerjakan satu pekerjaan. Ya. Dan uniknya otak laki-laki pada saat dia sudah, misalnya nih, karena sekarang era gadget, dia buka laptop, dia fokus di laptop, di atas 10 menit otaknya konsentrasi, pendengarannya menurun bu. Ini laki-laki. Karena menurun itu, laki-laki tidak dapat mendengar pada saat perempuan panggil dia. Betul bu? Berapa kali ibu panggil suami, kalau suami sedang nonton TV, pegang gadget, baca buku, atau misalnya ya sedang konsentrasi mengerjakan pekerjaan mobilnya ke motornya, berapa kali ibu panggil? Berkali-kali. Saya juga dulu begitu. Kalau suami saya udah kerjain motor, udah setengah jam fokus, saya dari jauh kan panggilnya gitu. Saya panggilnya Mas ya, Mas. Perempuan waktu panggil sekali, laki-laki nggak nengok, suaranya naik setengah oktav, betul bu? Mas, juga nggak nengok pak, langsung 7 oktav, Mas. Suami saya nengok begini. Dan banyak bapak-bapak tanya sama saya, Bu Aisyah, kenapa istri-istri kalau manggil melotot? Saya bilang, itu panggilan keempat pak. Yang istri bapak cantik, waktu panggilan pertama dan kedua, bapak nggak denger.
sedang konsentrasi. Betul Bu? Mau ibu saya kasih tips supaya pas ibu panggil suami atau anak laki-laki dikala dia menoleh, ibu masih cantik. Mau? Tanya dulu nih, mahal nih tipsnya dari Jakarta. Mau Bu? Dengarkan. Kalau ibu panggil suami atau panggil anak laki, tolong pertahankan senyum sampai panggilan kelima. Abi, 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 halo. Insya Allah suami noleh, panggilan ketiga dan keempat ibu masih cantik. Itu otomatis, nggak mungkin lebih dari 5 kali. Atau kalau ibu tidak sanggup pakai cara gini, ibu colek dia. Abi, colekan pertama aja nggak rasa loh, karena sedang konsentrasi. Baru colekan kedua, Bi, hah? Ya Bu. Dan ibu kalau mau bicara sama laki-laki, suami atau anak laki-laki yang sedang konsentrasi, tolong tidak sambil lalu. Saya sering kejadian dan bikin berantem itu. Suami saya betulin motor, rupanya udah setengah jam, dia konsentrasi kan. Saya datang buru-buru kan. Ayah, nanti jam 7 malam ada resepsi, siap ya? Jam 7 malam sudah siap, suami tanya, mau kemana? Ada yang pernah begitu? Ada Bu. Apa perasaan ibu? Kesel. Apa kata suami? Kok kamu gak bilang kalau kita mau ke resepsi? Ya Allah, tadi waktu betulin motor aku bilang enggak. Saya pernah berpikir, apa perlu ada CCTV di rumah ini untuk barang bukti? Pernah berpikir begitu. Ternyata memang keliru. Rubah strategi. Ayah, nanti malam jam 7 siap ada resepsi, oke? Nah itu. Kalau sudah pakai cara kayak gitu, masih nanya mau kemana? Bolehlah kita cubit sedikit. Paham ya Bu? Begitu juga anak laki Bu. Anak laki nih Bu, sedang main. Kita nggak bisa lepas juga sih era digital ini dengan permainan digital. Yang penting diatur kan gitu ya. Ya. Kita panggil dia nggak nengok. Tiba-tiba ibunya rebut mainannya. Kata anak laki gini, Bunda kenapa rebut mainan aku? Habis dipanggil-panggil nggak jawab. Kapan panggilnya? Karena memang nggak dengar. Dan anak laki-laki kalau lagi main, ibu rebut mainannya, itu sakit hati Bu. Sakit hati. Ada pasien saya gara-gara itu pakai narkoba loh. Kenapa? Karena lagi skor lagi tinggi-tingginya, sudah hampir menang, ibu rebut. Maka dia marah. Maka biarin aja. Kita liatin aja ya, dan kita doakan. Perlu doakan Bu. Kenapa sih Bu Aisyah ini? Otak tengah. Nih lihat nih ya gambarnya mudah-mudahan. Karena laki-laki tipis, maka otak kanan laki-laki kerja sendiri, otak kiri laki-laki kerja sendiri. Ini yang membuat laki-laki cepat konsentrasi, pendengarannya menurun. Makanya perlu ya ekstra untuk ajak dia bicara. Ya. Perempuan karena otak tengahnya tebal, itu sambungan kiri kanannya tebal. Inilah perempuan bisa gendong anak, suapin anak, masak, kakinya ngepel. Pantatnya tutup lemari, itu kita bawa mobil, pasang alis, bisa. Ada ini cerita lucu nih, tapi saya tahu itu dia perempuan. Guru anak saya waktu TK, dia cerita, pantesan Bu Aisyah, dia naik motor. Aku kalau naik motor pergi ke sekolah buru-buru. Jadi gimana dong pasang alisnya? Jadi saya naik motor, saya tahu ada beberapa lampu merah. Jadi lampu merah pertama dikala berhenti, kalau di Jakarta kan ada angkanya tuh, dia tahu berapa detik jadinya. Dia buka helm, pasang sebelah. Baru separuh, udah jalan hijau, tutup. Lampu merah kedua, hijau, enggak merah. Lampu merah ketiga, hijau enggak merah. Akhirnya di lapangan parkir. Itu
Dan nggak usah merasa, seperti aku gini loh, bisa semuanya. Nggak usah. Malaikat nanti ketawain kita. Sombong kata malaikat. Memang begitu otak perempuan. Ya. Nah, tapi ada dampaknya, Bu. Dengan otak perempuan seperti itu, apa dampaknya? Sering di awal-awal kita susah ya untuk menunjuk arah kanan kiri. Mas, belok kanan Mas, tangannya ke kiri. Ada yang begitu? Bapak maaf ya Pak, kalau perempuan berkendaraan sen kanan belok kiri, itu karena otak kami Pak. Ya Bu, 88% perempuan susah baca peta. Baca waze itu bingung. Cuman 18 ya, 12% yang jago. Itu karena tomboy itu perempuan. Atau karena sudah biasa. Ibu yang mana Bu? Saya yang 88. Makanya sering dimarahin kalau baca peta. Utara selatan bingung. Kata suami, jangan begitu baca peta. Ya. Siapa yang sering, misalnya ada mall, ibu masuk toilet mall, selamat, keluar toilet, kadang ibu nggak selamat, salah masuk, masuk tempat pria, pria, ada yang begitu? Itu bukan pikun, itu bukan pikun. Bilang kanan tangannya kiri, bilang kiri tangannya kanan, itu bukan pikun. Itu karena ibu perempuan banget. Kalau ibu salah keluar, salah masuk keluar toilet, salah bilang gini, ayah, ya belok kanan ayah, tangannya kiri, terus dimarahin suami bilang, maaf ayah, aku perempuan banget. Dan nggak usah takut itu pikun, bukan. Bingung, suami suka marahin, yang mana yang betul? Oh iya, astagfirullahaladzim. Nah itu. Dan perempuan itu susah. Kalau misalnya seperti di Jogja, tanya orang Jogja, Mas, Malioboro di mana? Apa dia bilang? 100 meter ke utara, 5 meter ke selatan. Susah perempuan. Kita lebih seneng sebelah mananya Alfamart. Sebelah mananya sebelah mananya. Iya kan Bu? Jadi tolong nggak usah berantem gara-gara itu ya. Dan bapak-bapak yang istrinya kayak gitu, ya bergembiralah Pak, karena istri bapak perempuan. Makanya salah ngomong terus. Bu Aisyah, susah banget ini laki-laki Bu Aisyah. Kenapa Bu? Nih ibu-ibu tanya sama saya. Kenapa sih Bu Aisyah nggak ngomong soal anak dulu? Enggak. Kompakin dulu suami istri itu. Baru nanti ke anak langsung otomatis. Ya, menyenangkan. Ya. Apalagi yang beda Bu Aisyah? Mata. Mata Bu. Coba sekarang yang perempuan, tangan kanannya ke depan. Yang perempuan aja ya Pak. Ayo yang perempuan, tangan kanan ke depan. Ibu lihat tangan ibu ya. Sekarang saya tanya, apakah ibu masih bisa lihat teman yang duduk paling kanan? Bisa Bu? Teman yang duduk di kiri bisa? Laki-laki nggak bisa kayak gitu. Bu baru tahu kan Bu? Tuh bapak ada yang nggak percaya? Masa sih? Itu karena retina mata Ibu. Perempuan sel kerucut, ada sel kerucut di retina mata, itu banyak. Makanya kita ngelihat ke depan, saya masih bisa lihat teman-teman yang sebelah sana, walaupun memang tidak jelas, masih bisa lihat ibu-ibu yang duduk di situ, masih bisa saya. Walaupun mata saya ke depan. Laki-laki nggak bisa gitu. Laki-laki matanya lurus. Matanya lurus. Maka mata laki-laki yang seperti itu sering disebut mata berburu. Memang laki-laki jagonya kerja outdoor di luar rumah, berburu. Bagaimana zaman dulu kalau berburu di hutan, laki-laki dari jauh lihat kijang. Lihat kijang. Tinggal diam, karena laki-laki gak banyak ngomong, tembak, panah, dapat hasil buruan. Ya. Jangan perempuan ke hutan. Sudah gak bisa lihat, ngomong terus. Mana kijangnya ya? Mana kijangnya? Lari ratu kijang Bu. Ibu tunggu di rumah. Tunggu di rumah Bu. Karena kemampuan perempuan itu membagi-bagi.
paha kanan atas untuk hari Senin, kanan bawah Selasa. Itu kita perempuan dari zaman dulu, sejak Bunda Hawa. Paham ya Bu? Sekarang memang nggak berburu di hutan, tapi berburu dari gedung ke gedung, kantor ke kantor, naik kendaraan. Makanya bapak-bapak kalau udah naik kendaraan, motor kah, mobil kah, sepeda kah, bapak lihat di depan tuh kosong, kan gitu. Walaupun di sini macet, tapi depan sana kosong. Itulah sering bapak-bapak atau anak laki-laki bawa mobil tiba-tiba ngebut, dan ibu di sampingnya karena matanya lebar, apa bilang kita? Awas, 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 awas. Awas, 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 lihat kanan kiri, lihat kanan kiri. Awas, awas, awas. Karena mata kita lebar, ibu takut mobil kanan kiri disamber gitu. Boleh nggak Bu? Karena laki-laki kalau sudah bawa mobil ngebut itu perlu konsentrasi. Kalau ibu bilang awas, 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 itu nggak suka. Saya sering marah, dimarahin gara-gara itu. Yang tadinya kepengen jalan-jalan bahagia, gara-gara itu dimarahin, kesel Bu. Tahu gini gak usah jalan-jalan. Maka rubah strategi, ya, rubah strategi. Kita yang diam, serahkan semuanya pada laki-laki. Kata hebatnya laki-laki itu. Jadi pada saat suami ngebut, langsung ibu diam. Kalau bisa mulut ibu kunci. Karena kalau ibu buka mulut, loncat tuh, awas, awas, awas. Anak saya suka kesel, ibu tidur aja kenapa sih? Nanti aja sudah sampai ibu bangun. Iya juga sih. Paham ya Bu? Kita jagonya di rumah memang. Laki-laki di luar rumah. Tapi kenapa ada bapak-bapak suka lihat perempuan? Siapa bilang? Laki-laki kalau ada perempuan di samping, dia nggak lihat Bu. Kecuali dia begini. Justru perempuan kita nih Bu, lagi jalan, ada bapak-bapak yang lihat. Terus kita tahu, ya Allah aku dilihat. Itu perempuan. Sebetulnya kita yang lebih curang. Laki-laki nggak lihat Bu, cuman karena ibu juga ngomong, ya cantik, cantik, cantik. Dia begini, mana? Nah, pas dia begini ibu cubit. Dia. Ada laki-laki nggak lihat, memang lurus matanya Bu. Inilah yang jadi masalah dikala apa? Anak laki-laki ya sedang mengerjakan sesuatu, ibu berdiri di sampingnya, dia nggak lihat Bu. Itu laki-laki. Ini juga yang menyebabkan laki-laki susah cari barang. Kunci mana kunci? Dia nyarinya lurus padahal di samping. Suami saya Bu, sama anak laki-laki saya kalau buka kulkas, dia buka kulkas. Bu, telur mana telur? Di mana telur Bu? Di pintu kulkas, nggak kelihatan. Saya dari jauh sedang mengerjakan sesuatu. Ada ayah di kulkas? Nggak ada. Ada, nggak ada, kan gitu ya. Akhirnya ibunya gini. Ini loh, terus dia bilang gini. Loh, kok ada? Dan dulu Bu, saya mungkin sama dengan ibu-ibu, bantu anak laki sama suami untuk cari barang. Ini mulut ini suka sekali loncat nih. Ini makanya cari pakai mata, jangan pakai mulut. Ada yang begitu ibu kalau marah? Bu, laki-laki tersinggung kalau ibu bilang cari pakai mata. Karena sesungguhnya dia sudah pakai mata Bu. Cuman dia nggak tahu kalau kanan kiri dia tidak lihat. Lebih baik dibantu saja. Ini loh Habib, dari paham. Kalau enggak keluar itu aja, banyak imbuhan kita Bu. Terus dalam hati bilang, ya Allah, mata laki-laki banget suami aku. Itu akan jadi ladang amal. Ya, baik. Sudah bisa terima suami kayak gitu Bu? Sudah bisa? Ridho? Ada yang belum saya ridho Bu Aisyah. Apalagi Bu? Ada yang belum saya ridho. Apa? Kalau datang sampai rumah, saya senyum, dia nggak senyum. Ada yang punya suami kayak gitu? Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah datang, cium tangan. Senyum kan? Karena kita diajar oleh guru-guru kita waktu taklim, jemput suamimu dengan senyum yang terindah.
habis senyum jengkel. Gara-gara tidak dibalas senyum. Ya kan? Saya baru tahu di 2006 ternyata laki-laki bukan nggak mau balas senyum. Hormon laki-laki yang namanya testosteron membuat wajah laki-laki tidak lentur, rata. Makanya muka laki-laki 10 menit pertama sampai 15 menit pertama bila sampai di suatu tempat ketemu istrinya, mukanya begini. Mungkin bapak nggak sadar, buka bapak begitu. 10 menit pertama, Pak. Ibu, suami bisa menjawab senyum, tapi tolong tunggu 10 menit. Kadang lama itu 10 menit. Abi, cium tangan. 5 menit senyum, sudah bagus, ibu-ibu senyum. Tapi karena nggak dibalas senyum, menit ke-6 ibu salah sangka. Apa ibu bilang? Tuh kan, dia nggak suka pulang ke rumah. Dan menit ke-7 ibu berubah senyumnya. Mukanya gitu, Pak. Karena saya orang Bugis, agak vokal. Pernah saya bilangin suami saya, kalau nggak suka pulang jangan pulang. Suami saya bingung, siapa yang nggak suka pulang? Terus kata suami saya, salah apa lagi saya ini? Ternyata mukanya. Dan menurut penelitian, laki-laki senang melihat wanita tersenyum. Jadi ibu tolong pasang saja senyum. Udah 5 menit cium tangan. Dia duduk di kursi. Bawakan minumnya. Paham ya Bu? Karena laki-laki senang melihat wanita tersenyum. Apakah itu senyum istrinya? Apakah itu senyum anak perempuannya? Apakah itu senyum ibunya? Apakah itu senyum istri orang lain? Pokoknya perempuan tersenyum. Maka jangan kalah dengan ibu di tetangga sebelah. Bapak-bapak kan turun kan, kalau di Jakarta tetangganya deket banget. Istri di luar, tetangga lagi nyapu. Datang, Pak Toto pulang. Waduh, kalah kita. Sementara kita nggak punya ilmunya. Kita sudah senyum, tapi cuma 5 menit. Menit ke-7 yang berubah tadi tuh. Laki-laki padahal baru mau loading, baru mau senyum. Bisa Bu? Perempuan memang mukanya lentur karena hormon estrogen. Makanya perempuan kalau ketemu orang, ya ketemu suami, ketemu temen, mukanya nggak rata gini. Muka kita bukan 10 menit, 10 detik 6 kali berubah Bu. Perempuan. Ibu rasa nggak sih? Apa kabar Jeng? Baik. Tahu nggak Bu Aisyah? Ih apaan? Yang bener, masa 10 detik Bu, 6 kali berubah muka kita Pak ya. Dan kita menyangka laki-laki begitu. Enggak Bu. Laki-laki 10 menit pertama sampai rumah kah, atau jemput ibu di taklim, ini begini mukanya. Dan inilah gantengnya laki-laki. Ini yang orang bilang wibawa. Anak sekarang bilang cool. Iya gak Bu? Saya ingat waktu dilamar, kan perempuan suka pengen tahu kan, apa sih, gimana sih di luar. Kan waktu datang belum 10 menit kan, muka suami saya begitu tuh calon. Saya lihat di jendela, ya Allah cool banget. Setelah 3 tahun, kenapa begitu terus? Paham ya Bu? Bisa ridho suami kayak gitu Bu? Ganteng Bu, Masya Allah ganteng ya. Ibu kita nggak bisa rubah dia seperti kita yang 10 detik 6 kali berubah, malah aneh. Ibu mau suaminya begini atau mau baru buka pintu gini, Assalamualaikum. Ibu mau suaminya kayak gitu? Bunda, Abi kangen banget. Terus pakai gini lagi. Mau ibu suaminya kayak gitu? Ibu pilih mana?
Yang kayak gitu, apa yang saya contohkan kayak gini? Hah? Ridho, Bu? Tolong jangan ada pertengkaran lagi gara-gara itu ya. Saya malah senyum aja, bahkan saya suka ketawa sendiri. Kata suami saya, kenapa ketawa-ketawa? Terus saya bilang, ingat modul aku halaman 16. Kenapa? Laki-laki muka rata. Paham ya, Bu? Ibu pernah nggak dijemput suami? Jemput, senang dijemput. Tapi setelah itu jengkel gara-gara kita buka mobil, terus suami di depan setir mukanya kayak gitu. Assalamualaikum Abi. Saya baru sadar bahwa itulah gantengnya laki-laki. Lebih baik daripada saya buka pintu, suami langsung tada! Saya lebih terima suami saya begitu 10 menit pertama daripada dia ya lama banget aku tungguin kamu, cepet kek, pasti ngomong sama ibu-ibu. Na'udzubillah min zalik. Paham, Bu? Paham. Oke? Terima? Terakhir nih perempuan. Inilah cantiknya perempuan, Pak. Tolong terima juga istri Bapak. 10 detik mukanya 6 kali berubah. Nggak enak punya istri atau teman perempuan mukanya rata, nggak enak, Pak. Saya kasih contoh ya. Bu, apa kabar? Besok ada seminar. Kepalanya gitu. Bapak mau istri Bapak kayak gitu? Abi dari mana? Kenapa baru pulang? Mau Pak istrinya begitu? Anak kita pun gak mau punya ibu mukanya rata. Kita jemput anak kita di rumah temannya. Ayo pulang sekarang. Pulang sekarang. Kayak gitu ibunya geraknya cuma gitu. Ibu mau kayak gitu? Nggak mau kan? Maka inilah cantiknya perempuan, tadi gantengnya laki-laki, makanya kita tentram, Ibu. Karena pada saat seorang istri tentram, suami ikut tentram, anak 3 kali tentram. Istri senang, suami ikut senang, anak 3 kali senang. Ya, kenapa? Karena ada sinyal di tubuh kita ini. Ya. Karena kalau bertengkar terus, Bu, hati-hati akan terjadi penyimpangan. Ya, di antaranya narkoba ini. Saya mohon izin, Prof, Bu Niken, karena kami memang urusannya narkoba dan tahun ini kami 25 tahun berbakti pada negeri untuk urusan narkoba. Alhamdulillah dengan susah payah ya. Maka seminar apapun saya harus kasih sedikit tentang ciri-ciri orang pakai narkoba ya, Bu. Kenapa? Dulu waktu adik saya pakai, saya sudah dokter, saya nggak tahu ciri-ciri itu, nggak tahu ciri-ciri itu. Makanya jadi kebablasan. Ya. Memang sekarang yang banyak musuh bukan hanya narkoba, banyak. Ya, banyak sekali musuh. Ya, narkoba, free sex, pornografi, bully dan sebagainya. Mana yang lebih bahaya? Semua bahaya, Bu. Karena yang dirusak otak dalam, otak emosi. Hanya karena kami di narkoba, kami punya kepedulian tentang ciri-ciri narkoba. Ya. Anak-anak yang paling sering dia salah gunakan itu adalah, maaf, obat batuk kering. Ibu kalau ada obat di rumah, tolong kalau anaknya masih kecil taruh tempat yang aman. Ya, obat batuk kering ini ada yang tablet, ada yang sirup. Tablet itu kan diminumnya 3 kali 1 tablet. Mereka minumnya karena penyalahgunaan 3 kali 1 papan, Bu. Jadi sekali minum 10. Yang cair juga begitu, 3 kali 1 sendok makan. Dia minum 1 botol. Itu sering kayak gitu. Bahkan yang saset, ya di daerah tuh paling sering nih. Anak-anak mabok karena minum saset lebih dari 1 sekali minum. Ya. Hati-hati juga lem, hati-hati juga spidol. Ya. Ibu siapa guru di sini? Ya, kalau nulis ya minimal 1 jengkal dari hidung.
Kalau perlu agak jauh. Karena spidol ada solvennya. Ya. Siapa suka kalau beli bensin mampir, ibu suka cium bau bensin? Ada? Itu berpotensi, Bu, untuk edik solvent. Ya, walaupun kalau hanya sekelebatan nggak masalah. Yang masalah kalau ditaruh di plastik dihirup, itu masalah. Sekarang juga banyak anak-anak ketergantungan apa? Karbol. Karbol? Kamar mandi. Dia pakainya di sekolahan, di kamar mandi. Jadi orang nggak ada yang curiga kok bau karbol, karena pakainya di kamar mandi. Itu yang sering. Nah, kemudian apa lagi? Ganja, Bu, ganja. Pernah lihat ganja, Bu? Mungkin di TV ya. Bu, kalau ada kertas koran, ibu buka, ada daun-daun kering, itu ganja. Ya. Dan biasanya ada kertas putih untuk digulung, untuk dijadikan ya, menghirup ganja. Boleh bantu? Dan kalau ada, agak sini satu, mudah-mudahan kelihatan ibu ya di balik tembok. Ya. Kalau ada orang ngerokok, tapi mulutnya ditutup kayak gini, ini bukan rokok biasa, ini pakai ganja. Sampaikan pada anak-anak, bahkan kalau perlu, kalau ada orang merokok, nak, menyingkir saja, karena dia akan menjadi perokok pasif. Apalagi yang begini, nak, kalau ada orang merokok, ditutup hidungnya, itu namanya orang pakai ganja. Kamu pergi, nak. Karena kalau kita ada di sini nih, Bu, walaupun saya tidak pakai, itu bisa kehirup asapnya. Jadi namanya pengganja pasif. Dan kalau ada petugas, ini ditangkap, Bu. Dibawa ke kantor polisi, tes kencing, ini positif, ini juga positif. Walaupun tipis positif. Makanya saya bilang sama anak-anak saya, nak, kalau ada orang kayak gini, kamu pergi. Dia tanya sama saya, berapa meter, Bu? 1 kilo. Sejauh-jauhnya, karena takut ditangkap. Ya, nah, ciri-ciri orang pakai ganja, Bu, karena ganja masih banyak saat ini. Ya, dan Indonesia, ya, di daerah saudara kita di daerah Aceh itu kandungan ganjanya terbaik di dunia. Dan ingat, ganja itu untuk obat epilepsi, obat kanker, tapi disalahgunakan. Ya. Apa cirinya, Bu Aisyah? Anak yang habis pakai ganja suka ketawa-ketawa sendiri, walaupun nggak lucu, terus makan, nanti sembarangan ngambil makanan orang itu dimakan, matanya bengkak, merah, tapi nggak ada kotorannya, dan sering ya kantongi obat tetes mata. Untuk lebih tepatnya, saya kasih ilustrasi, mumpung ada adik-adik. Ya, silakan. Kita lihat ya, menyebar mainnya. Ya. Kalau ada orang ketawa-ketawa, Bu, matanya bengkak kayak habis nangis, tapi bukan sedih, malah ketawa-ketawa, dan sambil makan, bahkan makannya nggak sopan, ya, itu bisa jadi orang habis pakai ganja. Walaupun nggak ada yang lucu. Paham ya, Bu? Kalau setengah jam dia ngerokok ganja, setengah jam ketawa-ketawa, Bu. Kalau 2 jam ketawa-ketawa. Tapi nanti setelah ketawa-ketawa, Bu, rokok ganjanya habis, ya, ada ciri-ciri kayak gini. Diam, bengong, kayak orang bodoh gitu. Terus kalau lihat jam, 1 detik itu kayak 1 menit jalannya, lama banget. Misalnya dia lapar, panggil tukang bakso tuh jalannya kayak slow motion gitu tuh, yang itu yang dia lihat, ya. Nah itu. Dan bahaya dari ganja adalah ini. Maaf ya Bu. Bahaya ganja adalah sakit jiwa. Kaget ya, Bu? Maaf ya, Bu. Iya. Tadi ibu yang kaget siapa, Bu? Ibu, siapa yang kaget, Bu? Iya. Coba obat kaget kita kasih hadiah. Angkat tangan, Bu, yang kaget, Bu. Mana yang kaget?
Yang lain walaupun nggak kaget, ibu bilang kaget ya. Saya bagi-bagi hadiah. Ya. Paham ya bu? Ini ganja. Yang sekarang lagi marak juga dan masuk di Lombok juga, ganja tuh masuk. Dan sabu. Sabu itu bentuknya kristal. Kalau ibu nggak lihat gambar, coba ibu bayangin ya. Ibu tahu gula batu? Gula batu? Sabu kayak gitu, tapi tidak manis. Ya, tidak ada rasanya sabu. Ibu tahu tawas? Sabu kayak gitu, tapi tidak ada bau asamnya. Ya, dipakai dengan bong sabu botol yang dari tutup botolnya, kalau ini botol misalnya, ini ya, botol kosong bu, tertutup botolnya, ini dilubangi tutup botol, ada sedotan di situ, dan ada sedotan dari badan botol, itu bong sabu. Ibu kalau lihat kayak gitu, hati-hati di rumah. Dulu saya, ibu saya sering lihat botol bong sabunya adik saya Saril. Cuman karena nggak ada seminar kayak gini, dia pikir prakarya sekolah bu. Setiap hari kalau rapiin kamar, dia lap itu botol. Setelah tahu pingsan. Ya, nah, sabu beda dengan ganja. Ganja ketawa-ketawa. Sabu bisa tidak tidur 3 hari 3 malam. Dan aktif bekerja. Kita lihat ilustrasinya, silakan. Ya, kelihatan nggak bu? Bisa kelihatan ya? Aktif bekerja. Walaupun kacau, mohon maaf Bu Niken, nah, kacau, lalu. Terus kalau kerja nggak selesai bu, nggak selesai. Kalau sudah di atas 3 bulan, mulutnya kaku. Coba kasih lihat mulutnya dulu semuanya. Coba Haji berdiri dulu biar kelihatan. Ya, mulutnya kakunya, kasih lihat. Nah, tuh, gitu. Kalau ibu punya anak yang biasanya nggak kayak gitu terus kayak gitu. Dan aneh sikapnya, hati-hati ya bu. Atau ada juga yang gigit-gigit jari. Perempuan biasanya gigit-gigit jari. Ada juga yang pakai jilbab, dia pakai narkoba, itu lihat ujung kudungnya di pelintir-pelintir. Ini 3 hari nggak tidur bu, nggak tidur. Kalau nanti hari keempat pakai lagi, 3 hari lagi nggak tidur. 3 hari. Ya. Setelah itu apa Bu Aisyah? Karena tidak tidur 3 hari, maka hari keempat tidur terus nggak bangun-bangun. Kalau ada anak tidur terus susah bangun-bangun, hati-hati itu. Ya. Dan yang bahaya, sewaktu bangun dia halusinasi atau paranoid, waham curiga. Ya. Kita lihat ilustrasinya. Ini pada ngapain? Bukan saya ya? Kalian mau nyebur bukan saya? Saya kalian nitip jangan percaya aku. Halusinasi. Halusinasi bu, halusinasi. Dia lihat ibu ngomongin dia, padahal enggak kan? Makanya marah-marah dia. Atau paling takut sama polisi. Setiap ada baju berseragam walaupun bukan polisi, dia sebut polisi juga. Nah itu. Terus karena berhari-hari tidak tidur, kadang ada depresi, merasa nggak berguna, dan ada ide bunuh diri. Kadang naik di atas. Ini kecilnya pernah di pesantren, takut mati juga dia doa dulu bu. Makanya kalau ada tiba-tiba anak muda jatuh dari atas, bisa jadi pakai sabu. Ya. Dan yang bahaya adalah ini. Maaf ya Pak, Masya Allah. Jangan-jangan Pak Guru nih kamu gituin nih. Tabe di. Maaf ya Pak, itu bahayanya orang pakai sabu Pak. Suka mau bunuh orang. Ini untung ilustrasi, biasanya langsung dibunuh Pak. Bapak namanya siapa? Pak Husnul. Mimpi apa tadi malam? Nggak ada rasa. Ibu istrinya? Oh ya,
Ya Allah, terima kasih Bapak datang bersama istrinya, Pak. Iya, itu bahayanya narkoba ya, Bu. Ya. Ada suami yang pakai sabu, istrinya yang kena KDRT. Diinjak-injak, ya. Atau ya, dipukul. Ada pasien saya, Bu, suaminya pakai sabu. Senang sekali setiap hari lihat tangan istrinya dijepit di pintu. Gitu. Makanya tolong dibantu ya, Bu. Ya, di Lombok saya juga kemarin dapat data sabu juga banyak di sini karena mungkin tempat pariwisata ya. Ya, jadi hati-hati. Kalau ada keluarga, saudara, tetangga yang suaminya pakai dan istrinya kena KDRT, tolong dulu istrinya. Pindahkan dulu dari tempat itu. Kalau nggak mati dia. Ya. Dan kadang-kadang si istri udah nggak berdaya kan? Iya. Dan hati-hati juga teman kantor. Ya kayak gini-gini nih. Pura-puranya teman kantor dia, Pak. Dan Bapak mau dibunuh, Pak. Dia iri sama Bapak karena Bapak berhasil. Jadi hati-hati ya Pak ya. Maaf ya Pak ya. Iya, saya kasih hadiah ya Pak. Iya, buat kenang-kenangan dari saya. Iya. Masya Allah. Tepuk tangan ya buat kita semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Masya Allah. Aduh, pakai sabu. Iya. Masya Allah. Aduh. Sekarang ada yang bahaya lagi Bu Niken, Prof. Namanya tembakau gorila. Tolong minta bantu Mas Roma. Cek dulu tembakau gorila supaya hemat waktu. Tembakau gorila. Tahu tembakau, Bu? Tembakonya ini dicampur narkoba. Ada cengkehnya, tapi ada ganja sintetisnya juga. Kemasannya kayak gini. Ada gambar gorilanya. Ini di Jakarta dan kota besar yang sering pakai, maaf, mahasiswa kena. Karena disangkanya bukan narkoba. Digulung juga pakai kertas, dihisap. Ya. Ada yang pakai tembakau gorila sini? Cindes. Siapa yang ajarin kamu pakai tembakau gorila? Pelatih futsal. Apa? Pelatih futsal. Pelatih futsal, Bu. Astagfirullah. Kok kamu mau? Jadi karena waktu itu di semifinal lagi turnamen futsal. Semifinal turnamen futsal Terus kalah. terus Saya sedih. sedih. Kata pelatihnya pakai aja biar nggak sedih. Pakai ini tembakau gorila supaya nggak sedih. Nggak sedih. Ya Allah. Terus emang apa efeknya setelah pakai? Boleh minta kursi? Ya, siapa? Ya. Sini. Ini ciri-ciri nih ya Bu ya. Ini penting saya kasih tahu. Kalau pakai tembakau gorila, habis dilinting kayak ganja, ya, terus apa? Gimana? Oh, terkantuk-kantuk Bu. Terkantuk-kantuk. Ada juga narkoba yang sama kayak gini, namanya heroin, putau. Sekarang sedang sedikit, tapi gara-gara itulah anak Indonesia hancur, termasuk adik saya. Ya, putau tuh bentuknya tepung dari opium, dijualnya di plastik-plastik kecil. Ya, sering dipakainya dihisap. Di mulut ada uang kertas digulung. Kemudian kalau kita lihat dari jauh ada aluminium foil, ada tepung dibakar, asapnya dipakai, itu heroin. Itu waduh dahsyat banget waktu zaman adik saya pakai. Sekarang lagi sedikit. Sama hampir kayak gini. Coba minta bantuan, random. Ibu perhatikan bedanya apa? Sama terkantuk-kantuk. Tapi ada bedanya. Apa bedanya, Bu? Garuk. Tapi jangan juga semua ada orang tidur garuk-garuk karena nyamuk, ibu bilang, pakai putau. Kenapa? Ada bedanya tambahan. Apa? Kalau ngomong bicaranya sedikit ya kayak orang cadel. Coba kalau kamu ngomong gimana? Nah, ya. Kamu juga. Kalau ngomong gimana? Nah, kalau ada orang terkantuk-kantuk, baik garuk-garuk atau tidak, dan ngomongnya seluruh speech agak-agak cadel, ya. Tapi ingat ya, bukan cadel dari kecil ya. Itu biasanya pakai narkoba atau ini kondisi mabok. Ya. Berapa menit biasanya kamu mabok, Rendo?
10 menit, Bu. 10 menit. Kamu berapa menit biasanya kalau mabok gara-gara gorila? 15 menit. 15 menit. Sebetulnya apa sih 10 menit itu waktu mabok, apa yang dirasa? Mimpi, Bu. Mimpi? Jalan-jalan ke Gili Trawangan sama Ayu Ting Ting. Ngalahin Boy William dong ya. Kamu mimpi apa? Nikah sama Pevita Pierce. Dan itu cuma mimpi, Bu. Kenapa sih disebut gorila? Karena efeknya kayak ditiban gorila. Kayak ditiban gorila gitu, berat dong. Ya, mana pura-pura jadi gorila aja sih. Jadi rasanya berat. Berat. Kayak gini, gitu. Seberat itu rasanya. Seberat ini, Bu. Terus apa enaknya seberat gorila? Kenapa jadi pakai lagi? Karena mungkin udah ingat rasanya beda kayak sadar, Bu. Justru karena nggak mau seberat gorila, jadi pakai lagi supaya berat gorilanya hilang gitu. Iya, Bu. Oh. Makanya tembakau gorila namanya. Benar. Oh iya. Ya udah biar aja gini, Bu. Ada lain lagi nggak selain tembakau gorila? Hah? Ada merek lain lagi nggak? Selain yang cap gorila? Ada, Bu, banyak. Apa? Cap apa? Ganesha, Ganesha itu berarti cap gajah ya? Gajah, Bu. Ah ini nih, nah itu kertasnya kayak gitu. Terus cap apa lagi? Hanoman, Bu. Hanoman. Oh ini Hanoman. Hanoman. Ya, Hanoman. Jadi kalau ibu melihat aneh-aneh, ada tembakau, hati-hati ya Bu, hati-hati sekali. Karena takutnya kayak gini. Narkoba banyak, tapi saya kasih contoh, kasih lihat ciri-cirinya yang 3 besar yang sekarang sedang marak dimanapun di Indonesia. Ganja, ya, sabu, dan tembakau gorila. Mudah-mudahan ibu bisa melihat ini. Oke? Iya, boleh tepuk tangan dulu? Tanpa terasa waktu sudah berlari ya Bu ya. Jam berapa Mbak Ganis? Nah 12:10 sebentar lagi zuhur ya. Ada tanya jawab? Atau kuis aja ya? Kalau tanya jawab, ibu-ibu bukan tanya, curhat. Lama. Kuis aja boleh nggak saya kasih hadiah? Untuk memperkuat ilmu yang sudah didapat. Oke? Ya. Kalau ibu tanya apa saja, jawabannya ada di buku yang ibu sudah punya. Boleh ya? Ayo Mbak Ganis. Mbak Ganis yang pilih ya. Boleh. Pilih ya. Boleh sayap kanan, sini, sini, sini. Ya. Saya kasih oleh-oleh. Coba lihat tote bag-nya mana? Ya. Ada tas. Judulnya Cukup Gue. Nah. Kenapa mereknya Cukup Gue Bu Aisyah? Karena adik-adik merasa cukup gue yang jadi korban narkoba, yang lain gak usah. Nah itu kasih lihat aja, kasih lihat. Nah tuh, kasih itu ya Bu. Nih, oke, sip. Siap-siap ya. Berdiri yang tahu ya. Oke, 1. Mulai dari yang gampang dulu. Bu, Bapak juga boleh. Ya. Sambungan otak di dalam otak, ya, di dalam otak manusia keluar neurotransmitter atau lem. Di selfie pertama untuk Ibu Niken. Yang lagi. Saya mau kasih hadiah Bu Niken boleh? Saya bikin parfum sama adik saya. Kasih parfum ke Ibu boleh ya? Mudah-mudahan cocok wanginya. Ayo, boleh? Oh, selfie dulu kita sama teman-teman semuanya. Ya, angkat tangan Bu. Ya. Terima kasih banyak. Ini Ibu. Inilah parfum yang kalau saya tidur semprot dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini buat Ibu. Ya, selebihnya foto dulu kita Bu ya. Ya, agak maju Ibu. Ya. Bismillah. Alhamdulillah.
Ibu selamat jalan. Terima kasih, salam hormat buat Bapak. Mudah-mudahan kita bisa lagi untuk belajar sama-sama lagi ya. Terima kasih. Kita bilang dulu sama Ibu. Terima kasih Bu Niken. Assalamualaikum Bu Niken. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut ya. Tadi sambungan otak di manusia disambung oleh lem, namanya neurotransmitter. Neurotransmitter ini keluar dipengaruhi 3 C. Silakan. Silakan siapa yang pertama? Boleh 3 langsung. Berapa? 1, Berapa dong? 2, 3. Ambil. Oke. Nanti Di ke depan. sebelah sini, di sebelah sini dulu, di sebelah sini. Sebentar Bu, sebentar Bu. Ke depan dulu. Depan sini, Ibu. Sebentar lu. Duh, semuanya mau. 3. Oke, boleh lah 5 maksimal. Ya, udah. Ya, yang lain Ya. nanti masih ada, tenang. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 6. Boleh lah 5 dulu ya. Apa Bu? Apa Bu?